selamat malam. Kembali lagi bersama aku, Miha Hilma, di podcast Pengantar Tidur. Pada malam hari ini, aku pengen bercerita sedikit bahwa hari ini seperti biasa berangkat kantor. Namun ada satu teman yang tiba-tiba cerita, yang tiba-tiba curhat bahwa jadi gini ceritanya. Aku punya temen cewek di kantor. Dia adik kelas waktu ini di kampus, tapi jauh banget, bahkan kita nggak pernah ketemu, cuma satu alma mater. Singkat cerita, dia jadian sama cowok satu kantor tapi beda ruangan. Sebelum jadian, dia sempat pergi bareng, makan bareng, terus nonton. Mereka kenalan cukup cepat dan aku sempat penasaran gimana sih cara si cowok memperlakukan dia. Katanya ketika jemput di kos-kosan sambil bercanda, suka melontarkan bercandaan-candaan. Misalnya baru datang pakai mobil, tiba-tiba, "Mbak, pesan Gojek ya?" Kayak gitu. Itu hal yang simple tapi manis atau sweet di depan cewek. Pasti mereka saling tertawa. Terus kayak pulang kantor ditungguin dulu di lobi, terus baru ke mobil bareng-bareng. Masih suka ngumpet-ngumpet, takut kalau teman-teman tahu. Dan lucunya, suatu hari ketika mereka belum jadian, si cowok pernah melontarkan kalimat, "Ngapain sih harus ngumpet-ngumpet? Toh juga kalau teman-teman tahu ya emang kenapa?" Seperti itu. Terus sering pergi bareng, saling ngingetin sholat. Pokoknya manis banget lah masa-masa PDKT bareng gebetan. Hari berganti hari, tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba sih, mereka jadian. Entah bagaimana prosesnya, si cowok tiba-tiba nembak. Akhirnya mereka jadian. Dan akhirnya semuanya awalnya berjalan aman-aman aja, sampai suatu ketika waktu pulang, biasanya nungguin di lobi. Namun ternyata si cowok lagi asik main game dan gak nawarin untuk pulang bareng. Terus untuk weekend biasanya mereka pergi bareng, nawarin besok weekend mau kemana, biasanya kan gitu. Tapi ini tumben banget, si cowok udah mulai berkurang intensitas untuk pergi pada weekend. Selain itu,
Dulu ketika sebelum jadian, si cowok sempat bilang kalau kenapa sih takut sama teman-teman? Toh kalau mereka tahu emang kenapa? Tapi setelah jadian masih sama aja, nggak jadi dikenalin atau apalah itu. Si cowok malu, bukan malu sih, kayak nggak perlu lah dikasih tahu ke teman-teman. Dan hari ini tadi si cewek curhat, tepatnya cerita sih, kecewa karena ketika dia pulang dari luar kota dan pesawatnya udah landing, si cowok tidak inisiatif buat nawarin untuk ngejemput dari bandara. Ada alasannya sih. Kebetulan si cewek lagi kena flu dan pilek. Dan seperti yang kalian tahu bahwa akhir-akhir ini marak banget, banyak banget virus corona. Alasan si cowok takut kalau ketularan flu-nya, takutnya imunnya lagi lemah terus ketularan. Masuk akal sih, tapi seharusnya alasan itu jangan diomongin, jangan sampai terucap, dan jangan sampai didengar sama ceweknya, karena cewek sensitif, pasti bakal emosi, bakal gedek. Alangkah baiknya ketika misal mencari alasan lain, kalian bisa cari ada acara keluarga atau mobilnya mogok atau apalah itu. Janganlah menyalahkan seakan-akan cewek kalian penyakitan. Si cewek juga gedek karena kan bisa aja pakai masker atau apalah itu. Ya, apalah itu. Di luar teknis hal seperti itu, banyak teman-teman yang mengeluh juga. Rata-rata cewek sih yang mengeluh. Kenapa sih cowok ketika masih PDKT baik banget, perhatian banget, peduli banget, apa-apa ngingetin, dikit-dikit nanyain, dikit-dikit nyariin, pokoknya care banget. Namun waktu setelah jadian, kenapa mereka berubah? Di sini aku pengen ngejelasin ke kalian bahwa ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang dari si cowok dan sudut pandang dari cewek. Sudut pandang dari cewek yang pertama aku mau jelasin. Cewek berpikiran bahwa kenapa cowok yang dulunya sebelum jadian atau awal-awal jadian baik banget, perhatian banget, sekarang cueknya minta ampun. Bahkan suruh jemput aja gak mau, pulang bareng gak mau, gak nawarin, makan bareng udah makan sendiri-sendiri. Malah mereka lebih milih sama teman-teman cowok yang lain. Kenapa? Apa si cewek itu apa nggak dianggap lagi atau gimana? Buat kalian para cewek-cewek di luar sana, kalian wajib tahu bahwa sudut pandang cowok maupun aku sendiri sebelum jadian
mindset kita itu, atau lebih tepatnya mindsetku, aku pengen ngedapetin cewek yang aku targetin atau aku suka. Gimana pun caranya sampai dapet. Tapi kenapa setelah dapet malah dicuekin? Sebenarnya cewek-cewek, asal kalian tahu, kita itu enggak nyuekin kalian. Dalam hati kita itu mikir bahwa kita udah tenang punya kalian, punya cewek kayak kalian. Kita udah tenang punya cewek dan udah merasa nyaman. Misal nih, aku lagi main game di rumah, tiba-tiba cewekku datang. Yang aku lakuin pasti aku akan tetap melanjutkan main game itu. Jadi paling cuma nengok bentar, oh udah datang, oke main game lagi. Pasti cewek, dalam pikiran cewek mikirnya, kok aku udah jauh-jauh kesini dicuekin sih. Bukan dicuekin, kita merasa udah tenang aja. Oh, udah datang, udah nyaman. Ya udah, kamu di sebelahku. Kamu mau mainan HP silahkan, mau dengerin musik silahkan, mau nonton film silahkan, terserah, atau main game yang lain di sebelahku, gak masalah. Kalau dalam pikiran cowok, selama kamu masih terlihat dalam pandanganku, aku tenang, aku nyaman, it's okay. Dalam hal ini, aku sebagai cowok tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, karena dua sudut pandang ini seharusnya memang harus saling mengerti, karena dua sudut pandang ini memang benar-benar berbeda. Si cowok mikirnya, emang kenapa? Emang aku salah apa? Sampai kamu marah-marah. Perasaan aku gak salah apa-apa, aku gak selingkuh. Kata si cewek, ya kamu cuek. Ya tapi aku gak aneh-aneh. Aku bukan cuek karena gak sayang kamu, karena aku udah nyaman sama kamu. Oke. Saran dan tips dari aku, lakukanlah obrolan empat mata, obrolan secara serius. Hindari nada tinggi. Buat kalian cowok atau cewek yang merasakan atau mengalami hal tersebut yang aku omongin tadi, kalian buang jauh-jauh emosi kalian, nada tinggi kalian. Kalian duduk berdua, ngobrol empat mata. Kalian ngobrol. Kalau bisa tips dari aku si cewek, kalian gunakan nada manja, karena cowok nggak akan emosi. Pasti dia juga coba untuk memahami. Contohnya, sayang, kenapa sih akhir-akhir ini kamu berubah? Atau sayang, aku akhir-akhir ini suka sedih. Pasti cowok nanya, emang kenapa? Iya, soalnya sebenarnya Sabtu kemarin aku pengen nonton, ditemenin sama kamu, tapi kamu yang malah sibuk pergi sama teman-teman kamu. Sedih aku. Mungkin kalimat seperti itu akan membuat cowok-cowok luluh,
Kalau aku sebagai cowok ya mungkin aku udah mikir, oh iya maafin ya sayang, mungkin minggu depan kita bisa jadwalin buat nonton film lain atau kita pergi buat makan. Pasti aku akan lakuin itu. Kecuali para cewek-cewek menggunakan nada tinggi dengan marah-marah. Aku yakin si cowok pasti makin tinggi lagi. Karena basic manusia memiliki sifat egois yang tinggi. Oleh karena itu, satu-satunya cara yaitu kalian harus ketemu, harus ngobrol, harus mau saling mengalah dan berkorban. Demi apa? Demi kehidupan dan hubungan kalian ke depannya. Sifat cowok dan sudut pandang cewek cukup berbeda. Kalian gak bisa menyamakan. Kalian hanya bisa memahami satu sama lain. Mungkin sedikit cerita tentang hari ini. Kenapa banyak cowok-cowok setelah jadian berubah. Podcast pengantar tidur kali ini aku sampaikan, aku bahas buat teman-teman yang pengen menanyakan. Kalian bisa tulis komen di bawah, atau kalian bisa follow Instagramku Miha Hilma. Kalian bisa DM permasalahan-permasalahan apa, nanti bakal aku bahas di sini. Oke, podcast malam hari ini aku akhiri, dan selamat tidur buat kalian.